iPhone 8 di tahun 2020 emang masih cocok ya? Halo guys, apa kabar? Vega di sini dan kali ini saya akan membahas tentang iPhone 8 di tahun 2020. Seperti yang kita tahu sendiri, iPhone 11 adalah produk di tahun 2020 yang paling baru dikeluarin dari Apple. Dan apakah iPhone 8 ini masih cocok di tahun 2020? Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini karena channel ini membahas tentang gadget dari HP, earphone, dan sebagainya. Jadi kalau kalian suka dengan konten saya, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini. Mari kita lanjut ke videonya. Di video kali ini saya akan memberikan alasan kenapa iPhone 8 ini masih cocok atau enggak di tahun 2020 ini. Alasan yang saya nggak suka dulu, yang pertama adalah displaynya. Display ini menggunakan rasio layar 16:9, dimana smartphone zaman now itu udah pakai layar 18:9. Dan juga beberapa video di YouTube itu udah menggunakan rasio layar 18:9. Jadi kalau kalian nonton YouTube itu layarnya jadi lebih kecil lagi. Kalau kalian bandingin dengan smartphone 18:9 pada zaman sekarang, contohnya seperti dibandingkan dengan Xiaomi Mi 8, layar iPhone ini jadi kelihatan jadul banget ya. Soalnya dia masih menggunakan jidat sama dagu yang tebel banget. Beda dari Xiaomi Mi 8 yang kalau kita mau nonton video YouTube 18:9 itu bisa kita zoom sendiri atau fit sama layarnya. Layarnya ini mempunyai bentang layar 5,5 inch dan juga menggunakan panel Retina IPS LCD display. Walaupun layar ini menggunakan Retina IPS display yang notabene masih belum AMOLED, tapi menurut saya ini adalah layar IPS terbaik yang pernah saya lihat. Dibandingkan dengan layar AMOLED dan sekali lagi dengan Xiaomi Mi 8, itu gambarnya itu masih sepadan ya. Jadi menurut saya dengan kualitas dari layar ini saya nggak ada masalah. Dan saya masalahin adalah rasio layarnya. Kita bahas ke bagian belakang desainnya. Bagian belakang desainnya ini menggunakan material kaca dan juga aluminium ya, dimana HP ini tuh kelihatan premium banget dan Apple banget gitu. Desainnya itu masih sama dengan iPhone 6 dan 7, dimana nggak buruk sih, cuman ya membosankan aja gitu desainnya. Tapi dari bahan materialnya ini masih cocok banget untuk tahun 2020, dimana smartphone pada zaman sekarang itu masih menggunakan material kaca dan juga aluminium. Lanjut ke hal yang saya suka dari iPhone 8 ini adalah masih ada Touch ID. Nah, iPhone 8 ini adalah iPhone terakhir sebelum iPhone 10 dan 11 yang udah menggunakan Face ID. Tapi di iPhone 8 ini masih menggunakan Touch ID. Ini merupakan berita positif bagi orang-orang yang suka Touch ID. Touch ID-nya ini juga masih responsif ya. Jadi dia cepet banget gitu. Dan dia juga menggunakan Taptic Engine. Lanjut ke hal yang kedua yang saya suka adalah speakernya. Speakernya ini ada dua ya, di bagian ear tips dan juga di bagian bawah dari smartphone-nya. Menurut saya speaker ini tuh bagus ya. Bagusnya tuh bagus banget ya. Suaranya tuh bulat, keras, dan biasanya juga enak untuk didengar. Contohnya seperti ini. Alasan ketiga kenapa iPhone 8 ini masih cocok untuk tahun 2020 adalah kameranya. Kameranya ini menurut saya untuk tahun 2020 ini masih bagus banget ya. Karena kalau kita bandingin dengan hasil kualitas kamera smartphone dan keluaran tahun 2020, HP iPhone 8 ini masih sangat layak untuk dibandingkan. Nah, bisa kita lihat sendiri di foto pesawat ini tuh pada pencahayaan yang bagus ya, dan juga detail dari tulisan di mesin pesawatnya ini masih kelihatan bagus. Foto kedua adalah foto makanan, ini menggunakan mode portrait. Mode portraitnya ini blur dari belakangnya itu kelihatan rapi banget, dan juga makanannya jadi kelihatan lebih menggiurkan. Di foto ketiga ini cahayanya udah agak berkurang ya, dan detailnya juga agak berkurang di sini, tapi masih layak untuk bisa dilihat. Kamera ini juga bisa merekam 4K 60 frame per second.
Nah, untuk foto selfie sendiri ini menurut saya bagus ya, karena menunjukkan detail-detail di muka seperti rambut-rambut yang kelihatan gitu. Kamera Apple tuh emang menurut saya nggak pernah mengecewakan ya, karena HP ini tuh bagus banget kameranya, jadi saya nggak ada komplain buat masalah kameranya. Setelah puas dengan hasil kameranya, ini adalah alasan keempat menurut saya iPhone 8 ini masih cocok banget untuk tahun 2020, yaitu adalah performanya. iPhone 8 ini menggunakan A11 Bionic dari Apple sendiri dan juga dipadukan dengan iOS ya, dimana iOS yang ada di HP ini adalah iOS 13. Karena HP ini keluaran tahun 2017 dan biasanya Apple selalu memberikan update iOS selama 5 tahun terhadap device-nya, jadi iPhone 8 ini bakal mendapatkan update setidaknya sampai 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan. Nah, performa main gamenya gimana? Performa main gamenya nggak usah ditanyain lah. Kita bisa main PUBG di HDR Ultra tanpa lag, dan juga ternyata layarnya ini yang ada di jidat sama dagunya ini memberikan grip yang nyaman ketika kita bermain game. Jadi jempol kanan sama jempol kiri kita itu nggak bakal kepencet gitu kalau dibandingkan dengan layar-layar yang 18:9 yang rata-rata tipis banget bezelnya, jadi sering kepencet-pencet bagian sampingnya. Tapi di iPhone 8 ini kita nggak bakal kepencet-kepencet karena dia bisa menambah grip, dan juga menurut saya malah tambah enak sih main PUBG di HP ini. Nah, untuk bagian baterainya sendiri, iPhone 8 ini yang saya pegang udah baterai health-nya itu udah 85% setelah pemakaian kurang lebih selama 1 tahun ya. Tapi bukan berarti masalah ya, soalnya iPhone 8 ini masih bisa nemenin dari pagi sampai malam. Dan waktu pengecasan ini masih sayang banget ya, soalnya pengecasan ini udah mendukung fast charge, cuman charger yang diberikan oleh Apple sendiri belum fast charge, jadi kalian harus beli terpisah lagi. Jadi kesimpulannya menurut saya yang paling minus adalah layarnya doang dari iPhone 8 ini. Sisanya dari performanya, kameranya, kualitas displaynya menurut saya masih bagus, tapi rasionya iPhone 8 ini menurut saya masih udah nggak cocok ya untuk tahun 2020. Mungkin layarnya kalau orang yang nggak bermasalah gitu sama layar 16:9 ini, iPhone 8 ini cocok-cocok aja ya. Nah, HP ini tuh cocoknya buat siapa aja sih? HP ini menurut saya cocoknya tuh buat gamers dan juga orang-orang yang pengen pindah dari Android ke iPhone. Tapi sekali lagi, belilah smartphone sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian beli HP mahal-mahal yang sampai 20 jutaan tapi nggak sesuai kebutuhan kalian, ya sama aja bohong gitu. Mending beli HP yang murah 3 juta sampai 5 juta tapi sesuai dengan kebutuhan kalian. Sekian video dari saya, alasan kenapa iPhone 8 ini masih cocok dan nggak cocok juga di tahun 2020. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini dan terus komen di bawah apakah kalian tertarik dengan HP ini. Saya Vega Muhammad, until next time.